أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحي الفقراء والمساكين الخطبتان والركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi tuqa wal huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah la'allakum tuflihun. Ta'zim, ikraman, penghormatan, kemuliaan kepada imam besar masjid Gure Ketanya bersama, kepada para alim ulama, kepada panitia pembangunan, badan kemakmuran dan remaja masjid, kepada seluruh kaum muslimin hamba Allah yang telah berhadir. Maksud dan tujuan untuk melakukan salah satu perintah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, hal pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjidin Nabawi. Kemudian pandangan Rasulullah tertuju ke pasar yang ada di kota Madinah saat itu, An-Nabit nama pasarnya, yang dihuni oleh pedagang Yahudi yang mempraktekkan perdagangan ribawi, perjudian, ghurur, penipuan, dan berbagai kecurangan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun pasar yang khusus dihuni oleh pedagang muslim, pasar Al-Manakhah dan Suqul Ansar. Diterapkan di dalamnya praktek perekonomian syariah sehingga berkembang pesat. Di tengah-tengah pasar tersebut, rupanya Allah Subhanahu wa taala memuji sekelompok pedagang muslim. Mereka itu jumlahnya sedikit. Di dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan 2 orang. Dalam tafsir yang lain disebutkan kaumun, lebih daripada 2 orang. Mereka itu mempunyai kebiasaan yang unik tetapi mulia. Maka Allah memuji mereka, menyanjung mereka. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah pun mengabadikan mereka di dalam Al-Quran. Kebiasaan unik dan mulia itu, andai kita melakukannya pada hari ini dan generasi yang akan datang sampai hari kiamat, pun Allah akan memuji dan menyanjungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Terdapat beberapa lelaki yang mereka itu tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka daripada mengingat menyebut nama Allah, daripada melakukan salat berjamaah, daripada menunaikan zakat. Sifat mereka adalah takut akan datangnya suatu hari, yang hari itu akan terbolak-balik mata dan pikiran manusia. Maksudnya adalah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, 4 kebiasaan unik ini jika kita amalkan pun kita akan dipuji oleh Allah. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang menjadi tinjauan adalah keumuman lafadz, bukan asbabun nuzulnya. Imam Qurtubi rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan kenapa disebutkan tijarah. Di dalam ayat tersebut
perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai daripada menyebut nama Allah. Beliau menjelaskan bahawa kebiasaan manusia akan dilalaikan oleh perniagaan, perdagangan jual beli daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna profesi yang lain selain daripada berdagang pun, jika kita bisa mempraktekkan kebiasaan unik ini, kita pun akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama, Imam Al-Banani, beliau berkata, saya tahu kapan Allah menyebut namaku. Ditanyakan kepada beliau, memangnya kapan wahai imam? Beliau menjawab, saat aku menyebut namanya. Fadhkuruni adhkurukum, di dalam Al-Quran. Jika kalian menyebut namaku, aku pun akan menyebut nama kalian. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim min mala'ih. Hadis kudusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang hamba menyebut namaku sendirian, maka aku sebut namanya sendirian. Jika ia menyebut namaku secara ramai di dalam satu kelompok, maka aku pun akan menyebut namanya di hadapan orang yang lebih bagus daripada kelompoknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ratib lisanaka bi dzikrillah, pastikan lidahmu itu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena zikir adalah ibadah yang paling mudah, bisa dilakukan di mana saja, di tempat apa saja, kecuali tempat yang memang diharamkan berzikir di dalamnya, tidak membutuhkan kepada syarat-syarat berwudu, menghadap kiblat dan sebagainya. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan 'alal mizan. Subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat sangat mudah di lisan kita, mudah diucapkan, tetapi berat di dalam timbangan. Itu adalah kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Dan zikir tidak terbatas kepada kalimat tersebut. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, juga berbagai ucapan-ucapan zikir yang lainnya, termasuk istighfar. Sunat untuk kita perbanyak mengikuti sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fadilahnya bisa terlihat di dunia. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makharaja wa likulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memulazamahkan membaca istighfar, astaghfirullah, apabila ia sedang sempit, maka Allah berikan ia kelapangan. Apabila ia sedang susah, Allah berikan ia kebahagiaan. Apabila ia miskin papa, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah dan jumlah yang tidak ia sangka. Imam Hambali telah membuktikannya di dalam berbagai cerita yang sudah masyhur di telinga kita bersama. Masyarul muslimin dan dimuliakan oleh Allah, maka apapun profesi kita, pastikan berzikir kepada Allah itu bisa kita lakukan. Yang kedua, wa iqamis salah. Pedagang itu yang saking sibuknya di dalam pasar kota Madinah pada saat itu, mereka tidak lalai daripada melakukan salat berjamaah. Dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan di sana bahwa ketika mereka sedang berdagang, lalu suara azan menggema di Masjidin Nabawi, mereka meninggalkan perdagangan itu, mengunci rapat toko-toko mereka. Sehingga itulah sebab Allah memuji mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa jumlah mereka itu sangat sedikit. Dan kita perlu melihat
bahwa firman Allah Subhanahu wa taala sering meletakkan keistimewaan dan kelebihan kepada jumlah yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, firman Allah. Sangat sedikit hambaku itu yang bersyukur. Ma'asyaral muslimin, fadilah salat berjamaah sudah masyhur sekali, bahwa ia melebihi daripada salat sendirian 20 derajat. Salatul rajul jamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi bid'an wa 20 darajah. Salat seseorang itu di dalam kondisi berjamaah lebih bagus, lebih banyak pahalanya daripada solat sendirian seseorang di rumahnya atau di pasarnya, melebihi 27 derajat. Derajat itu ditafsirkan oleh sebagian ulama mufassirin, ulama hadis, bahwa maknanya marrah, kali, 27 kali. Artinya, seorang yang solat sendirian, kemudian ada orang lagi yang solat secara berjamaah, maka orang yang solat sendirian tanpa melakukannya secara berjamaah harus solat 5 hari tambah 2 waktu agar bisa mengejar pahala orang yang solat berjamaah hanya 1 waktu saja. Begitu perbandingannya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjida fashhad lahu bil iman. Apabila engkau menyaksikan seorang lelaki yang ia itu lalu lalang warawiri menuju masjid, saksikan bahwa ia adalah seorang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dalam firman Allah, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pernah melihat seorang lelaki yang ia itu menuju ke masjid, salat berjamaah di masjid 5 waktu dari rumahnya yang sangat jauh. Beliau menawarkan agar membeli sepetak tanah di samping Masjidin Nabawi agar ia mudah melakukan salat jamaah. Apa jawab lelaki itu yang sudah uzur? Ya Khalifah, lan udayyi'a fadlallah. Wahai Khalifah, saya tidak akan menyia-nyiakan karunia Allah untuk saya. Kenapa? Likulli khutwatin hasanah wa likulli khutwatin ukhra takhuttul khati'ah. Karena sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam, langkah seseorang menuju ke masjid, langkah pertama itu adalah sebuah kebaikan, diberikan pahala. Langkah selanjutnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Ma'asyaral muslimin, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, yang merupakan jamaah tetap di Masjidin Nabawi pada masa Rasulullah, Nabi sering untuk menegakkan solat berjamaah menunggu kehadiran Sya'ban itu. Rupanya Sya'ban menempuh perjalanan untuk melakukan solat berjamaah 3 km. Lebate dalam bahasa Aceh. Suatu subuh Nabi menunggunya tetapi ia tidak datang. Lalu Nabi menjenguk Sya'ban. Rupanya Sya'ban telah wafat, berpulang ke rahmatullah. Dikisahkan oleh istrinya, ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang kami tidak paham diucapkan oleh suami kami Sya'ban sejenak sebelum ia meninggal saat sakratul maut. Kalimat yang pertama dia berucap, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kami bingung ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah dibuka hijab oleh Allah? Wahai istri dari Sya'ban, Sya'ban itu mengucapkan kalimat tersebut karena beliau melihat besarnya pahala ibadat yang ia lakukan. Karena perlu kita ketahui bersama, sejenak sebelum kita meninggal, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Firman Allah, pada hari itu kami singkap mata penglihatan mereka dan mata mereka pada hari itu menjadi sangat tajam.
Kita dinampakkan berbagai amalan yang kita lakukan. Sya'ban mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena beliau melihat besarnya pahala menuju ke masjid 3 kilometer untuk melakukan solat berjamaah. Maka beliau mengeluh, kenapa saya tidak lebih jauh lagi menempuh perjalanannya? Lalu Sya'ban mengucapkan, kenapa tidak lebih baru lagi? Rupanya beliau pernah memberikan pakaian kepada fakir miskin yang kedinginan, pakaian yang sudah tua. Sehingga beliau berkata, kenapa tidak yang lebih baru lagi? Beliau pun pernah berkata sejenak menjelang kematian, kenapa tidak semuanya? Rupanya beliau pernah bersedekah, menyedekahkan roti yang dibelah menjadi 2, diberikan kepada fakir miskin. Lalu beliau menyesal, kenapa saya tidak menyedekahkannya keseluruhan roti tersebut. Ma'asyaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan bukti-bukti yang nyata dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memakmurkan masjid Allah di sela-sela kesibukan kita. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadinya kiamat itu sebelum akan muncul sekelompok kaum muslimin. Mereka itu berbangga-bangga dengan masjid mereka. Masjid diperindah, dihiasi dengan berbagai ornamen dan fasilitas. Disyarahkan oleh Anas bin Malik, yatabahawna wala ya'murunaha illa qalila. Mereka cuma memperindah masjid. Mereka itu cuma mempercantik masjid, menambah fasilitasnya, tetapi tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Hari raya saja, bulan Ramadan saja. Ma'asyaral muslimin, 2 kebiasaan ini perlu kita lakukan agar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda beliau pernah berkata, saya beruntung setiap saya melakukan setiap perdagangan di setiap hari 300 dinar. Dinar itu uang emas. Tetapi saya tinggalkan itu, perniagaan itu yang sangat besar labanya ketika saya dengar suara azan. Kenapa? Agar saya termasuk dalam kategori orang yang dipuji oleh Allah di dalam ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ma'asyaral muslimin. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mereka itu pun tidak lupa daripada membayarkan zakat. Zakat dalam Al-Quran sangat sering dikaitkan, disebut sesudah wa iqamis salah wa itaiz zakah. Sering zakat itu disebutkan perintahnya sesudah disebutkan perintah salat. Bermakna apa? Keduanya sama penting. Keduanya sama-sama fardu. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memerangi satu kaum yang sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi membayarkan zakat. Lalu beliau berkata bahwa saya akan memerangi mereka sekalipun sendirian. Ini bermakna bahwa sesungguhnya zakat itu sama kewajibannya seperti kewajiban salat. Yang terakhir, sifat mereka digambarkan oleh Allah. Sifat hamba-hambanya yang dipuji itu digambarkan oleh Allah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itu adalah satu kaum yang takut akan datangnya hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, rupa-rupanya ketaatan yang mampu dilakukan oleh para pedagang tadi itu berangkat daripada keimanan. Dan ini adalah rumus di dalam Al-Quran, bahwa iman itu mendorong seseorang menuju beramal. Sama dengan amal berangkat daripada iman. Iman berangkat daripada ilmu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian itu bisa beriman, beramal, bertakwa jika kalian belum yakin akan datangnya hari kiamat, hari yang saat terjadinya itu maka bayi-bayi pun akan beruban. Ma'asyaral muslimin dan dimuliakan oleh Allah,
Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Bagaimana iman itu akan naik? Dengan cara ilmu, dengan cara beramal. Bagaimana iman itu akan turun? Dengan sebab kejahilan, kebodohan, dan dengan kemaksiatan. Maka kalau perlu kita dipuji oleh Allah, maka beramal. Beramal itu tergantung iman. Iman itu tergantung kualitas ilmu yang kita miliki. Bermakna jangan sampai kesibukan kita dengan berbagai profesi harian itu melupakan daripada menuntut ilmu agama. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama, tetapi diprioritaskan di dalam agama ini untuk lebih dahulu menuntut ilmu agama Allah. Alimu auladakum la ilaha illallah, sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anakmu itu kalimat la ilaha illallah. Maka jika kalimat la ilaha illallah itu lengkap dengan kandungannya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhum i'tiqad 50 yang wajib, yang mustahil ba Allah, yang wajib ba Nabi, yang mustahil ba Nabi, yang jaiz ba Allah dan ba Nabi, maka jika mereka hidup 1000 tahun pun maka tidak la yadurruhu syai'. Dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 4 buah kebiasaan ini, kebiasaan unik yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan dipuji oleh Allah, mari kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berilmu, berzikir, menegakkan salat berjamaah, dan membayarkan zakat. Maka semua itu akan mendatangkan keridhaan Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang beramal. Dengan bahasa yang lain, kalau kita beramal, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itulah yang akan membuat kita masuk di dalam surganya yang sifatnya luar biasa. La ainun ra'at. Keindahan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga, wa ma khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Semoga apa yang barusan khatib sampaikan bisa menjadi pelajaran, terutama untuk khatib sendiri, selanjutnya untuk kaum muslimin yang berhadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Lana warhamna kaffir 'anna sayyi'atina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم وحد كلمتنا على أعدائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.